Gunung Prau. Siapa yang gak kenal Gunung Prau? Gunung yang terletak di 5 kabupaten ini adalah gunung destinasi favorit para pendaki. Gunung yang terletak di Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kendal, dan Batang. Jalur yang paling favorit adalah jalur Patak Banteng, jalur Dieng, Kali Lembu, Wates, Ndorowati, Kenjuran, Pranten, dan masih banyak lagi jalur-jalur lainnya. Dalam kesempatan kali ini, saya melakukan pendakian bersama teman saya, yaitu Mas Tutur Mujiono, atau lebih sering dipanggil Pilin. Dalam perjalanan kali ini, kita melewati jalur pendakian via Dieng. Kita berangkat dari Kecamatan Resono Batang menggunakan motor menuju Dieng. Kita sengaja berangkat pagi-pagi karena sekarang adalah musim hujan. Dan kita antisipasi, adapun nanti hujan, kita sudah berada di tempat camp. Oh iya, setelah sampai di base camp, kita melakukan pendaftaran, checklist, dan packing. Setelah semua selesai, kita langsung melanjutkan pendakian agar tidak terkena hujan nantinya. Kita berangkat kurang lebih sekitar jam 10 dari base camp pendakian via jalur Dieng. Setelah melakukan perjalanan beberapa langkah dari base camp, kita langsung disambut oleh panorama yang sangat indah. Dari kebun yang sangat luas, serta panorama puncak Gunung Prau yang sudah terlihat. Begitu pula Gunung Sindoro yang terlihat. Ada cerita memilukan setelah kita beranjak beberapa langkah dari base camp. Ada seorang petani yang sedang menggunakan sepeda motor, lalu beliau jatuh ke kebun di sebelah kiri kita. Antara kasihan, tapi ingin tertawa, karena kejadiannya begitu sangat unik. Dan akhirnya kita menolong sang petani tersebut. Dan alhamdulillah, beliau tidak ada luka sedikit pun. Sebenarnya di hari yang sama, ada 2 rekan kita juga yang melakukan pendakian ke Gunung Prau, tapi melewati jalur pendakian yang berbeda. Mereka melewati jalur pendakian Patak Banteng karena mereka ikut dengan event acara pendakian bersama. Semoga nanti di atas kita bisa bertemu dengan mereka. Kemungkinan besar kita bisa ketemu mereka di malam hari, karena mereka berangkat sore dari Patak Banteng. Bisa kita lihat hamparan dataran tinggi Dieng dan view pegunungan-pegunungan dan kawah yang terpampang luas di depan kita. Sungguh indah ciptaanmu Tuhan, dan terima kasih kita sudah diizinkan untuk kesini, serta melakukan perjalanan yang penuh dengan cerita ini. Setelah kita melakukan perjalanan beberapa saat, kurang lebih sekitar 20 menit, kita akan ditemukan dengan pintu rimba atau perbatasan ladang penduduk atau petani dan hutan Gunung Prau. Di sini kita sudah mulai bertemu dengan pendaki-pendaki yang mulai turun. Begitu pula ada juga pendaki yang naik. Dari tempat ini, kita mulai dihadapkan dengan pohon-pohon, cemara, dan lain sebagainya.
Yang tadinya panorama kebun atau ladang, sekarang menjadi hutan. Ada satu yang menarik pandangan saya setelah berpapasan dengan para pendaki ini. Setelah diperhatikan, pendaki yang berbaju hitam keabuan ini tertulis Anti Malas Sodakoh Club. Entah itu apa artinya, tapi kita langsung lanjutkan perjalanan kita. Udara yang sejuk, pohon yang rindang, dan tumbuhan hijau di sekitar kita. Langkah demi langkah kita lewati. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, kita akan ditemukan dengan pos 1. Di pos 1, kita tidak terlalu lama beristirahat karena mengejar waktu agar tidak terkena hujan nantinya. Setelah itu, kita langsung lanjut ke pos 2, dan di pos 2, kita langsung lanjut ke pos 3. Kita sengaja tidak istirahat terlalu lama di setiap pos, karena biasanya setelah di atas jam 12 siang akan turun hujan. Lebih baik di tempat camp daripada dalam perjalanan nanti kita kehujanan. Setelah beberapa saat perjalanan dari pos 2, kita sampai di pos 3. Di pos 3 ini juga sebagai titik pertemuan antara jalur Kali Lembu, Dieng, dan jalur Ngelak via Kabupaten Batang. Di pos 3 ini, kita istirahat sejenak sebelum perjalanan ke puncak. Perjalanan dari base camp sampai pos 3 kurang lebih sekitar 2 jam. Setelah itu dari pos 3 menuju puncak kurang lebih sekitar setengah jam. Tapi tergantung kondisi fisik dan pribadi masing-masing. Pendakian via jalur Dieng ini estimasinya tergolong cepat. Beda dengan via Ngelak dari Kabupaten Batang. Kalau via jalur Dieng antara 2,5 sampai 3 jam sudah sampai puncak. Tapi kalau misalkan melalui jalur Ngelak Batang antara 8 sampai 10 jam baru bisa sampai puncak. Setelah istirahat dirasa cukup, akhirnya kita melanjutkan perjalanan untuk ke puncak. Setelah berjalan beberapa lama dari pos 3, kurang lebih sekitar 20 menit kita berjalan, dan akhirnya kita sampai puncak dan bisa melihat megahnya Dieng dari atas Gunung Prau. Begitu pula di sebelah utara ada Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang yang bisa terlihat dari puncak Gunung Prau. Dan syukurlah belum sampai turun hujan dalam perjalanan kita kali ini. Tapi tidak sampai di situ saja. Setelah sampai puncak, kita akan mencari tempat camp. Dan mungkin sekitar antara 20 sampai 30 menit kita akan mencari tempat camp, karena kita tidak akan ngecamp di area puncak. Sesampainya di puncak, kita sempatkan untuk foto-foto beberapa saat dan menikmati udara segar dari atas puncak Gunung Prau, serta istirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat camp. Bisa kita lihat keindahan alam dari atas puncak Gunung Prau. Sembari istirahat, kita menikmati indahnya panorama alam Dieng
dari puncak Gunung Prau, serta awan yang mulai membelenggu langit biru. Alangkah indah ciptaanmu Tuhan. Tak ingin berlama-lama, kita lanjutkan untuk mencari tempat camp. Dan kita sengaja mencari tempat camp yang tidak terlalu ramai. Mungkin di area tengah Gunung Prau biasanya tidak terlalu ramai. Dalam perjalanan, kita bisa melihat rumput-rumput dan bunga daisy yang mulai bermekaran. Setelah perjalanan kurang lebih 20 menit dari puncak, akhirnya kita ngecamp di area tengah sebelum sunrise camp dan setelah Telaga Burung. Setelah dirasa cukup dan nyaman untuk tempat camp, akhirnya kita mendirikan tenda atau shelter di tempat ini. Setelah mendirikan tenda, beres-beres, dan kita menyusun barang-barang di dalam tenda dan menyusun peralatan tidur, logistik, dan lain-lain. Setelah itu, kita bergas untuk memasak air hangat dan menyiapkan makanan untuk makan siang. Dan betul dugaan kita, setelah kurang lebih sekitar 2:30 sore, hujan pun turun. Tapi syukurlah kita sudah sampai tempat camp dan sudah bisa istirahat di tempat camp. Suasana di Gunung Prau sekarang pukul 14.34 tanggal 21 bulan 12 2019. Nah, ini posisinya di Gunung Prau, hujan angin. Itu ada pendaki yang sedang berjalan, sedang nganu. Dan sempat tadi ada pendaki juga. Kalau lagi ngetrek pas hujan, katanya tenaganya itu ada malahan. Nah, kalau saya sih mending kalau pas hujan mending tidur. Apalagi hujan-hujan gini, asik banget tidur. Ya rason. Oke, lanjut lagi tidur. Karena hujan mulai deras, akhirnya kita tidur sejenak untuk menghilangkan kelelahan dalam perjalanan. Setelah bangun tidur, kita sempatkan untuk membuat air hangat dan cemilan dengan sosis. Di saat hujan seperti ini enaknya kita bahas sosis. Nah, ini cara membakar sosis. Nah, seperti ini nih. Benar-benar dibakar sosisnya. Nah, ini adalah tutorial membakar sosis. Caranya kompornya dinyalain, terus sosisnya taruh di atasnya atau dibakar. Tunggu sampai sampai nganu. Wah, kelalen nggak diuel-uel itu. Bakar sosis. Setelah hujan reda, kita sempatkan untuk berjalan-jalan dan mengambil foto. Sunset di Gunung Prau. Jarang-jarang nemuin momen seperti ini. Apa kamu nggak pengen kesini bareng sama aku? Ini loh suasananya di puncak Gunung Prau. Pas sunset, ngeliat kerlap-kerlip Dieng dari atas, berselimut kabut, awan-awan, dan semilir angin. Oke, malam kali ini kita membuat menu sosis pindang cemek-cemek. Bumbunya gampang. Kalian cukup sediakan sosis, terus pindang, terus kecap, terus sambal mboe, dan roiko. Udah sangat-sangat cukup. Ini hasilnya atau rasanya, jangan diragukan lagi. Pokoknya jos. Kamu gak pengen, yakin. Kalau asik banget ini. Setelah malam tiba,
kita istirahat sejenak. Setelah malam berlalu, malam pun berganti pagi. Mentari pun terlihat dari kejauhan. Dan kita lanjutkan untuk berjalan-jalan sejenak dan mencari rekan kita yang berangkat dari Patak Banteng. Dan setelah mencari beberapa lama dan menikmati panorama, akhirnya kita bertemu dengan rombongan rekan kita. Mereka camping di area Sunrise Camp bersama rombongannya dalam pendakian bersama salah satu brand outdoor, yaitu Dhaulagiri. Kamu lagi ngapain? Aku lagi buat enak-enak. Mana enak-enaknya? Jamur crispy ala Dang Maput. Kayak martabak kayak. Dangput. Ini martabak telur. Ini ala-ala sugeng. Ini martabak rese. Ini ala-ala sugeng ini. Ini ala-ala sugeng. Yang mau Tiga. Dang Ke video apa? Dio. Kita anak ngapain, Pak? Ngene. Kayak nyelih mejone kayak siji. Hah? Nyelih mejone siji. Gonceng kae si kosong. Iya, terus di anu ke rainya. Kayaknya mayonese. Nah, yoi anu ya kan di anu ke rainya. Minyak goreng tadi bekas itu langsung ke anu siram. Tambah glowing. Tambah glowing. Wah, selamat ulang tahun Sugeng. Mau dikasih properti enggak, Bang? Mau dikasih properti enggak? Ini. Ini dia rekan-rekan kita yang kita cari. Mereka sedang memasak-masak dan akhirnya kita nimbrung untuk bersama. Dan dalam pendakian bersama ini ternyata ada beberapa idola-idola seperti Willy Kurniawan, ada Mbak Vita selaku Ketua APGI, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia, dan ada juga selebgram yaitu Tiara Dewi, dan masih banyak lainnya yang saya tidak begitu kenal. Setelah kita ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing tentang perjalanan, kita sempatkan untuk berfoto-foto dengan para idola. Setelah dirasa cukup, akhirnya kita berpisah dengan rombongan Sugeng dan Dang, karena mereka masih ada susunan acara lagi, dan kita lanjutkan ke tempat camp untuk berberes, packing, dan makan, dan lain sebagainya. Kita sengaja beres-beres lebih awal karena saat ini musim hujan, dan kita mengantisipasi agar kita turun sampai base camp tidak kehujanan. Di sini kita bagi tugas. Pilin memasak dan saya mengecek atau membereskan shelter kita atau tenda kita. Saya ngakelin, saya agak pernah sini. Kafe agak kenal ya. Mie apa sosis lawang mie. Ini si jiwa sih. Ini si jiwa ya. Menurut kaki mau kemarin kan. Ini lah sama-sama cek itu. Wis masak. Bisa boleh banget bisa di anu apa? Sembari menunggu Pilin memasak, saya sempatkan untuk berfoto-foto
atau mengambil footage atau stok foto, video untuk keperluan saya. Setelah selesai masak atau masakan pun jadi, kita segera untuk menyantapnya. Dan ternyata Pilin memasak sosis dan mie. Dan sembari menyicipi makanan atau masakan tersebut, ada hal unik atau lucu dari Pilin. Beliau kepanasan karena makan mie terlalu banyak di saat masih panas. Ada-ada saja si Pilin ini. Setelah makan selesai, kita lanjut unpacking dan bersiap-siap untuk turun, agar tidak kehujanan nantinya di perjalanan turun. Kurang lebih sekitar jam 10, kita melakukan perjalanan untuk turun. Setelah packing, setelah berberes, kita lanjutkan perjalanan untuk turun. Karena di atas mulai panas dan mungkin akan turun hujan lagi setelah jam 12 siang, kita upayakan untuk turun secepat mungkin. Tapi bukan berarti tergesa-gesa, tapi lebih antisipasi agar tidak terkena hujan nantinya. Dalam perjalanan kita turun, banyak pendaki juga yang mulai bergegas untuk turun. Karena selain hari mulai panas, tapi juga terik dan potensi hujan yang sangat besar. Setelah kita melakukan perjalanan beberapa saat, kita bertemu dengan para pendaki yang berbondong-bondong untuk turun via jalur Dieng atau Kali Lembu. Jalur pun mulai ramai karena dipadati dengan pendaki yang mulai turun. Kita pun antri untuk berjalan. Yang penting kita tetap hati-hati berjalan, melangkah, dan semoga selamat sampai rumah. Dan setelah melakukan perjalanan beberapa lama, akhirnya kita mulai dihadapkan dengan perkebunan warga, yaitu pembatas antara hutan dan ladang warga. Berarti kita sudah dekat dengan base camp. Setelah berjalan lagi beberapa lama, kita sampai base camp. Dan betul, hujan lebat setelah kita sampai base camp. Dan alhamdulillah, kita tidak terkena hujan dalam perjalanan. Dan alhamdulillah, kita sampai base camp dengan selamat. Dan kita lanjutkan untuk pulang. Sekian ceritanya pendakian Gunung Prau via Dieng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.